Halo Sobat ASN dan seluruh masyarakat Indonesia, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, ASN Berakhlak, melesat dalam pelayanan. Saya Muhammad Zazki Anbia dari Kanta Kota Banda Aceh sebagai host hari ini, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang sangat relevan dengan pelayanan publik, yaitu bagaimana nilai-nilai ASN Berakhlak terinternalisasi dalam proses pendaftaran peralihan hak. Bersama kita hari ini sudah hadir 4 orang narasumber hebat dari masing-masing kantor pertanahan. Mari kita sambut. Yang pertama ada Ibu Zilza Sari Maulana dari Kantah Kabupaten Kuantan Singinyi. Selanjutnya ada Ibu Ai Audrey dari Kantah Kota Tanjung Balai. Ada Bapak Eksa Wahyu dari Kantah Kabupaten Tapanuli Utara. Dan juga ada Ibu Laura Calista dari Kantah Kota Pariaman. Ibu Zilza sendiri merupakan perwakilan dari manajer loket. Selanjutnya Ibu Ai, Bapak Eksa, dan Ibu Laura sebagai perwakilan seksi 2. Dan inilah podcast ASN Berakhlak. Langsung saja kita mulai dari Ibu Zilza dulu sebagai perwakilan manajer loket. Nilai berorientasi pelayanan menjadi kunci. Bagaimana Ibu melihat penerapannya dalam tahapan pra-pendaftaran peralihan hak? Silakan Ibu. Baik Bapak, dalam tahap pra-pendaftaran, khususnya persiapan dokumen, kami menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan cara aktif mencari tahu kebutuhan pemohon. Contoh kasusnya, ada pemohon yang kurang paham dokumen apa saja yang diperlukan. Kami tidak hanya memberi daftar, tapi juga proaktif menjelaskan. Bahkan membantu mengecek kelengkapan awal agar pemohon merasa nyaman dan terbantu sejak awal. Jadi yang menjadi fokus kami yaitu adalah mencapai kepuasan masyarakat. Luar biasa juga Ibu Zilza, terima kasih. Bisa kita simpulkan kecepatan dan keramahan memang penting. Selanjutnya mungkin dari Ibu Ai kita bicara tentang akuntabel dalam tahap pengajuan permohonan. Bagaimana ini bisa diwujudkan Ibu? Silakan Ibu. Ya Bapak, jadi akuntabilitas sangat krusial di tahap verifikasi berkas dan pembayaran PNBP. Kasusnya kami memastikan setiap berkas itu diverifikasi secara cermat sesuai prosedur dan semua transaksi PNBP tercatat secara transparan dan akurat. Kami juga bertanggung jawab penuh jika ada kesalahan atau kekurangan, segera melakukan perbaikan dan menjaga mutu layanan. Ini gunanya untuk menjaga kepercayaan publik, Bapak. Begitu ya, Pak. Terima kasih Ibu Ai, transparansi dan integritas rupanya menjadi fondasi utama ya. Sekarang bisa kita coba beralih ke Bapak Iksa, bagaimana nilai kompeten berperan dalam pengelolaan data dan pemeriksaan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Jaskenbia. Nah, nilai kompeten sangat vital Pak di tahap pengelolaan dan pemeriksaan. Contohnya, kami menggunakan data hasil evaluasi pendaftaran sebelumnya untuk perbaikan sistem dan prosedur pemeriksaan dokumen secara berkelanjutan. Kami juga terus belajar dan menerapkan sistem terbaru, seperti antrian online. Itu gunanya untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi, Pak. Setiap pegawai dituntut melaksanakan tugasnya dengan teliti dan menjadi yang terbaik dalam bidangnya. Sekian, Pak Jaski. Oke, terima kasih Bapak Iksa. Inovasi dan peningkatan kapabilitas memang sangat penting. Nah, yang terakhir Ibu Laura, mungkin Anda bisa merepresentasikan nilai loyal dan harmonis. Bagaimana kedua nilai ini terwujud dalam seluruh proses hingga penerbitan sertifikat baru itu, Bu. Silakan Ibu. Baik Bapak, menurut saya ya Pak, nilai loyal itu terwujud dari awal hingga akhir. Misalnya saat persiapan dokumen, kami memastikan pemeriksaan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku tanpa kompromi. Kami juga menjaga kerahasiaan dokumen pemohon hanya untuk konsumsi internal pekerjaan. Sementara juga ada nih Pak nilai harmonis, contohnya terlihat saat menghadapi pemohon berkebutuhan khusus. Kami menunjukkan empati, membantu mereka menyiapkan berkas yang kurang, dan memperlakukan semua pemohon secara adil tanpa membeda-bedakan. Ini akan menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan yang kondusif. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bu Laura atas gambaran besarnya. Sangat menginspirasi ya. Jadi melalui penjelasan Bapak Ibu Zilza, Bapak Eksa, Ibu Ai, dan juga Ibu Laura, kita bisa melihat bahwa setiap tahapan pendaftaran peralihan hak tidak hanya sekedar prosedur,
tapi juga sarana untuk mengimplementasikan core values ASN berakhlak secara nyata. Terima kasih banyak kepada narasumber atas insight yang sangat berharga hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jaski. Dan terima kasih juga untuk Sobat ASN yang sudah setia mendengarkan. Mari terus berpegang teguh pada nilai-nilai berakhlak demi pelayanan publik yang prima. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa.